Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran PAI inovatif dengan dosen pengampu Ibu Evi Nur Saidah MPD akan menjelaskan mengenai metode Meet the Guest. Meet the Guest ini merupakan metode di mana kita mengundang pembicara tamu dari luar untuk menyampaikan materi sesuai pembelajaran hari ini dengan bertujuan berinteraksi langsung dengan para siswa sehingga meningkatkan minat serta aktivitas siswa tersebut. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa prosedur yang harus dipersiapkan oleh pendidik dalam metode Meet the Guest ini. Yang pertama, pendidik ini mengundang pembicara tamu, baik itu dari kalangan ulama, kiai, atau orang yang memiliki ilmu yang bisa menggali lebih dalam tentang pelajaran yang sedang dipelajari atau didiskusikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mempersiapkan pembicara tamu dengan memberitahukan kepadanya bahwa dalam sesi tersebut akan diadakannya seperti konferensi pers. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pembicara tamu tersebut. Nah, itu mungkin ya prosedur dalam metode Meet the Guest. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, ketemu lagi bersama Ibu, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya, Meli, untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa dapat menyimaknya dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Oke, untuk sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Coba siapa temannya yang tidak hadir? Adakah? Atau hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir sekarang. Nah, coba kalian lihat ke depan. Ibu sudah mempersiapkan materi untuk sekarang melalui PowerPoint ini. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai meniti hidup yang mulia dengan ukhuwah Islamiyah. Kita sudah tahu ukhuwah itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan macam-macamnya seperti apa. Nah, untuk pada minggu hari ini, pada minggu ini, pada saat ini, nah, kita akan membahas mengenai meniti hidup yang mulia dengan husnuzon. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu tidak sendirian di sini. Ibu atau kita akan kedatangan tamu. Nah, untuk membahas mengenai materi meniti hidup yang mulia dengan berhusnuzon ini. Silakan masuk. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, ini siapa? Beliau adalah Ustadz dari Pondok Pesantren Manarul Huda. Nah, pada hari ini beliau akan menjelaskan mengenai meniti hidup yang mulia dengan husnuzon. Nah, pada kesempatan nanti kalian bisa bertanya kepada beliau mengenai materi husnuzon ini seperti apa. Tolong dipersiapkan, nanti Ibu akan beri kesempatan kepada kalian untuk menanyakan hal yang belum kalian mengerti. Nah, untuk saat ini kepada Ustadz Rifki Fatul Fuadi, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Ibu Desi beserta. Semoga Allah muliakan. Amin. Yang saya hormati juga murid-murid yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Sedikit mungkin saya akan mengulas, meneliti hidup yang mulia dengan berhusnudon. Meniti hidup yang mulia dengan husnudon. Berarti yang jadi kata kuncinya adalah husnudon. Sebelum masuk kepada pembahasan, gimana murid-murid, apa kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Apakah ibu di rumah baik-baik saja? Langsung saja kita akan mengulas sedikit tentang husnudon. Apa itu husnudon? Husnudon itu berasal dari asal kata husnu dan don. Arti kata husnu itu adalah kebaikan, baik, dan don itu adalah sangkaan. Don itu adalah, kalau dari bahasa Sundanya itu adalah pamanggihate. Jadi pamanggihate itu ada 5. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada don, yang ketiga ada syak, yang keempat ada waham, yang kelima ada khoyali. Yang kita bahas adalah husnudon. Donnya yang akan kita ambil. Apakah itu husnudon? Husnudon adalah sambungan dari kata husnu dan don. Husnu kebaikan, don adalah sangkaan. Jadi husnudon adalah sangka, berprasangka baik pada seseorang. Bisa dimengerti sampai segitu? Alhamdulillah. Yang selanjutnya husnudon. Mengapa kita diharuskan husnudon? Husnudon itu ada dari tinjauan ta'diyahnya. Sasarannya husnudon itu ada 3. Yang pertama husnudon pada diri sendiri, yang kedua husnudon pada orang lain, dan yang ketiga husnudon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah banyak dari kalian berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka baik, prasangka itu dosa. Jadi yang kita bahas di sini adalah husnudon. Jadi kita itu tidak boleh sampai tidak berhusnudon pada orang lain, ataukah diri sendiri, bahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu husnudon. Jadi husnudon itu, mengapa yang pertama kita bahas, mengapa kita harus berhusnudon pada orang lain? Dalam arti kita harus memberikan kepercayaan kepada orang lain. Agar apa? Agar kita meniti hidup yang mulia. Kita disangka baik oleh orang lain karena kita berhusnudon pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berhusnudon pada diri sendiri. Apa hikmahnya husnudon pada diri sendiri? Husnudon pada diri sendiri membawakan hikmah. Yang pertama, membawakan kita jadi optimis. Yang kedua, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga yaitu husnudon pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah bersabda dalam hadis qudsi dikatakan, ana ingda doni abdibi. Saur Allah, kata Allah teh, kami tergantung pada sangkaan-sangkaan hambanya. Jika hambanya berprasangka baik pada kami, maka akan ada kebaikan pula yang datang dari kami pada hamba. Tapi sebaliknya, jika hamba-hambanya berprasangka malah tidak baik pada Allah, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena kita tidak berprasangka baik kepada Gusti Allah. Bisa dipahami sampai segitu? Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika terlalu singkat karena Bapak belum harum. Itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai ulasan husnudon. Persilahkan untuk Bu Desi selanjutnya. Terima kasih kepada Ustaz Rifki Fatul Fuadi. Nah, itu anak-anak dari pengertian husnuzon yang dijelaskan oleh beliau. Nah, pada kesempatan ini tadi Ibu sudah katakan di awal, siapa yang ingin bertanya mengenai husnuzon itu seperti apa kepada kepada Ustaz Fatul Fuadi. Silakan angkat tangannya dan perkenalkan namanya siapa. Baik, perkenalkan namanya, Nak. Iya, silahkan. Apa hikmahnya husnuzon dalam pengimplementasian kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Meli. Mau langsung jawab atau ditampung dulu saja? Mau ditampung dulu katanya. Boleh, siapa lagi yang mau bertanya kepada Bapak Ustaz Fatul Fuadi? Ini kesempatan yang langka sebab jadwal beliau itu sangat padat. Pada hari ini beliau memberikan kesempatan kepada kita. Nah, jangan disia-siakan anak-anak. Boleh, siapa lagi? Acungkan tangannya. Ya, silakan, siapa? Bisa diperkenalkan. Jawabannya untuk saya akan menjawab dulu dari pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan saudari Des Meli. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? Oh, apa hikmah dari kita berhusnudon untuk mengimplementasikan kehidupan sehari-hari? Jawabannya singkat dan padat. Apakah hikmah kita berhusnudon untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menumbuhkan keoptimisan dalam hidup kita. Yang kedua, menambah ketakwaan pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sifat overthinking atau pesimis atau tidak optimis pada diri sendiri. Itu mungkin, tapi kalau kita digali lebih, kaji lebih banyak lagi, memang banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari sikap kita husnudon untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu cukup. Iya. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Sesti. Bisa diulangi tadi. Suaranya mohon dikeras. Mengapa kita harus dianjurkan berhusnudon kepada Allah? Kita kembalikan ke aku pada asal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita dihidupkan ke alam dunia itu akibatnya, hikmahnya
itu untuk liya'budun. Liya'budun itu ibadah, bukan hanya sekedar kita menyembah Allah saja, tapi ibadah ada ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual seperti sholat, ibadah sosial seperti kita berhusnudon kepada orang lain. Mengapa kita harus berhusnudon kepada Allah? Karena tadi disebutkan dalam hadis qudsi, ana ingdadonni abdi bi, kata Allah. Allah itu tergantung pada sangkaan-sangkaan umatnya terhadap Allah. Ya kalau kita mengharapkan pasti kita mendapatkan segala masalah atau segala solusi yang baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan solusi atau masalah atau apa-apa perkara yang baik? Ya tadi kita harus berprasangka husnudon terhadap Allah. Karena semua balik kepada Allah. Tidak ada manusia yang memiliki tapak damal. Karena semua tapak damal hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dipahami? Udah. Jadi untuk pertanyaan tadi yang 2, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Semoga jawaban dari Ustaz Rifki bisa memuaskan dan dapat dipahami. Nah, karena waktunya sudah mulai habis, dapat Ibu simpulkan dari pembahasan tadi bahwa husnuzon itu artinya berprasangka baik. Nah, tadi husnuzon itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu husnuzon kepada terus yang kedua kepada orang lain, terus yang ketiga kepada Allah. Nah, hikmah dari kita berhusnuzon itu yang pertama meningkatkan kadar keimanan kepada Allah. Ketika kita berpikir positif atas apa yang terjadi, iman kita itu akan meningkat. Jadi rasa dekat dengan Allah itu dekat gitu. Yang kedua, mendapat pertolongan dari Allah. Nah, kalau kita senantiasa berhusnuzon, kita akan mendapat pertolongan dari Allah melalui siapapun. Bukan berarti Allah langsung turun ke bumi, enggak. Tapi misalkan melalui teman, melalui orang lain, dan apapun Allah pasti akan menolongnya. Yang ketiga yaitu terhindar dari sifat iri atau terhindar dari sifat penyakit hati. Ibu tambah ya. Terhindar dari sifat iri hati. Jadi kalau kita berpikir positif, melihat orang lain dengan kebahagiaannya tuh gak ada iri hati gitu kepada yang sedang berbahagia itu. Yang keempat yaitu hidup terasa lebih damai. Kalau kita berhusnuzon itu pasti hidup kita akan damai. Jadi tidak akan memikirkan pendapat orang lain kepada kita, tidak akan memikirkan apa yang orang lain sedang lakukan, apa yang orang lain kerjakan. Jadi hidup kita itu ya kita tidak memusingkan orang lain. Nah, terus tadi husnuzon kepada Allah tadi kata Bapak Ustaz Rizky yaitu selalu berprasangka baik, yang kepada diri sendiri percaya akan kemampuan diri sendiri, terus kepada sesama bekerja sama dengan orang lain. Misalkan kalau ada kerja kelompok, kalian kerjakan sama-sama. Nah, kalau misalkan belum dikerjakan, coba saling mengingatkan. Berhusnuzon, mungkin dia kuotanya belum diisi atau mungkin ketiduran atau lupa. Nah, jadi berhusnuzon itu sangat baik untuk kita, akan membawa kita kepada kehidupan yang mulia. Ibu punya quote, berprasangka buruk hanya akan membuat pikiran dan waktu terbuang sia-sia. Teruslah mencoba belajar melihat sudut pandang manapun dengan prasangka yang baik. Itu tadi pembelajaran dari Ibu hari ini dan pembahasan dari Ustaz Rifki. Semoga apa yang Ibu bahas hari ini, bisa direalisasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa membawa kita kepada petunjuk yang benar. Dicukupkan kesekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa,
minggu depan kita ulangan mengenai husnuzon ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.